So actually student more or less sebenarnya ya, sebenarnya ada kurang lebihnya nih. Sebenarnya kalau seandainya using Zoom ya, so I can record the lesson. Ya, misalnya bisa record pelajarannya. Tapi kalau seandainya pakai Gym, walaupun durasinya itu limited, terbatas ya. Memang Miss Fitria itu I didn't purchase ya the full version of Zoom. So sorry student ya, so sorry about my daughter. I didn't purchase it ya because nowadays it's so rare for me to teach by online class ya. Miss Fitria tidak purchase Zoom lagi yang premium karena Miss Fitria sudah jarang mengajar online. Nah ya, tapi masih ada nih kelas online Miss Fitria itu masih ada. Nah kelasnya itu menggunakan Gmeet seperti itu. Nah cuman lesnya kurangnya apa? Ya selama pakai Jimit, Miss Fitria sudah tidak rekam-rekam lagi gitu ya. Sementara dulu selagi zaman COVID gitu ya, selagi Miss Fitria pakai Zoom, Miss Fitria selalu sering record ya, record the lesson ya. Miss Fitria ntar bisa kasih ke orang tuanya seperti itu. Ya more and less lah ya, ada kurang dan lebihnya ya. Oke, student ya. Kalau gitu kita lanjutkan ya. So we are in number 5 ya. Oke, so who was the last participant to answer recently? Tadi siapa yang terakhir ya? Oh, tadi Yang terakhir kayaknya apa, Miss? Rasya ya, Rasya tadi. Oke, Oh iya. oke. Now Lia, the professor handed the syllabus Mhm. to student. Subjeknya dulu Lia. The Professor. Oke, kemudian verb. Verbnya nggak ada, Miss. Nah, ini ada Handed handed. itu No, iya Lia, handed itu handed hand, karena hand itu nggak memang ada tangan. to be-nya. Hand itu memang bisa Iya. tangan Lia, tapi handed itu artinya adalah Oh, menangani. Nah, ya. Jadi handed bisa jadi kata kerja nih Lia. Nah, ya. Boleh nggak Miss? oh The iya. professor hands the syllabus to the class every day. Boleh, ya. Jadi hand itu bisa jadi kata kerja student, ya. Hands itu artinya menangani. Kita kan sering kan ngomong kan dalam sehari-hari dalam bahasa Mm-mm. Indonesia sering kan. Nah, udah lo yang tanganin deh. Nah, ada yang tanganin, ada yang menangani. Nah, tanpa kita sadari ternyata tangan itu ya apa selain memang fungsinya untuk menangani, ternyata memang bisa jadi kata kerja dalam sisi bahasa seperti itu ya. Jadi kalau hands Oke. itu ada pakai s itu namanya adalah present, tapi kalau handed gini berarti dia menjadi present, sorry menjadi past tense seperti itu ya. Oke, the professor handed maka ini correct ya. Oke, each day. Nah sekarang Rasya, cuman Rasya. Sekarang Rasya di sini ada kata kerja nggak? Enggak, Nah, enggak ada, Miss. kata kerja kenapa? Karena Mhm. nggak ada orang. Oke, sebenarnya benar nih kata Rasya, nggak ada orangnya atau nggak ada subjeknya. Nah, kalau kita artiin Lia, each day, setiap hari latihan piano berjam-jam. Siapa yang latihan piano? Nah, ya kita kan harus tanya, siapa yang latihan piano? Ini nggak ada yang latihan piano. Nah, maka kalimat ini harusnya ada subjeknya. Contohnya, each day, setiap hari, Rasya practices the piano for hours. Itu pun kalau seandainya ada subjeknya Rasya, kalimat ini tetap salah karena dia pakai ed. Kalau pakai ed berarti nggak boleh kata kerjanya each day. Each day artinya apa tadi student kata Miss Fitria? Each day Tiap artinya adalah hari. setiap hari. Tiap hari. Setiap Nah, kalau hari. setiap hari, maka harusnya di sini adalah S, ya. Each day practices seperti itu. Nah, tapi itu pun menjadi benar kalau ada nama orangnya, ada subjeknya di sini, ya. Maka ini adalah incorrect. Ya, lanjut. Lia, the basketball player, subject verb. The basketball player. Oke, ini subjek, kata kerja. Subjeknya. Toast. Throws, benar. Ya, maka Maksudnya, ya, ini adalah, toast. Lia, correct, incorrect? Correct. Correct. Ini udah subject verb, ya. Oke, nah Mm-mm. ini adalah correct. Lanjut, nih Rasya, subject verb, Rasya langsung.
Subjeknya The dulu. new student. Oke. The new student. Nah, ini ada preposisi nih Lia. Ya, kalau ada in seperti ini, in, on, ini nggak boleh jadi subjek ya. Maka ini baru Subject. objek, ini subjek, ini objek, ini very. Very itu apa tadi kata Miss Fitria? Adverb, ya keterangan, ya. Keterangan tidak boleh jadi subjek. Ini ada talk aktif. Nah, ini ada kata sifat di sini ya. Ini maka adjektif. Nah, kemudian apa nih kalau belakangnya Elia nih, Rasya? Belakangnya ly. Nah, Elia bisa jadi adverb, bisa jadi adjektif nih ya. Kalau friendly sih ini kata sifat ya, berarti dia bersahabat artinya ya. Nah, maka karena ini kata sifat ya, sini berarti apa yang kurang Firly ya dari kalimat ini nih Rasya? Yang tidak ada To apa be. Rasya? Kata kerja deh. Ya, gimana dengan Rasya? Yang tidak Plus, ada apa dalam kalimat ini? eh, to be. Nah, yang tidak ada adalah to be Ya. harus ya. The new student in the class harus ada is di sini ya. Harus ada is ya. The new student. Nah, tapi kamu juga kalau naruh kata kerja bukan di sini ya. The student is in the class itu bukan ya. Dia to be itu deketan sama kata sifat ya. Seperti itu ya. Kata sifatnya ini talk active and friendly ya. Maka ini incorrect. Selanjutnya silakan Lia. Walking with children Mhm. to school. Ini ada kata sifat, ya, ada walking. Kemudian ini ada Walking. keterangan. Nah, kenapa kata ada, tahu nggak kenapa ini the children bukan subjek? Karena di belakang. Nah, ada juga kata with ini lihat di sini. Nah, ya, Itu with preposition. adalah preposisi. Di mana ada kata preposisi dia bukan subjek. Apalagi ini di belakang, jelas-jelas salah ya. Oke, maka ini adalah incorrect ya. Oke, walking with the children to school. Siapa yang berjalan seperti itu ya? Oke, kemudian the whales. Ayo nih, Rasya terakhir. Subject verb. The whales. Ya, dan nggak ada, Miss. The whales itu apa? What is whales? What is whales? Whales itu subject atau verb? Maksudnya arti whales itu apa, Miss? Ya, Miss Fitria tanya dulu deh. Ya udah, artinya whales apa? Rasya inget nggak? Enggak, Miss. Nah, whales artinya ikan paus. Nah, berarti dia sebagai apa nih fungsinya di dalam kalimat ini, Rasya? Si the whales ini, sepaus ini. The whales itu subjek. Nah, benar. That's what I mean. Ya, the whales is subject. Kemudian kata kerjanya apa di sini? What is the verb in the sentence? What is Headed. the verb? Headed. Nah, ya bacanya headed. Nah, Filia, ini Headed. sama seperti tadi hand. Hand itu tangan, Miss. Ya, tapi kalau jadi kata kerja dia menjadi ditangani atau menangani seperti itu ya, handed ya. Nah, kemudian kalau sana headed, nah head artinya kepala. Tapi kalau headed artinya menuju ya, jadi kata kerja juga nih ya. Oke, maka ini adalah correct ya. The whales headed south for winter. Ikan paus menuju ke selatan pada musim dingin ya. Oke, student, ya, that's all the answer. Ya, oke. So I hope by learning this chapter, you can divine whether it is subject, whether it is verb. Ya, yang mana kata kerja, yang mana kata subject seperti itu. Ya, oke. Nah, student, ya, selanjutnya ya, Miss Fitria, before we jump into our next lesson. Jadi kemarin ya, Miss Fitria intinya sudah sempat kasih yang namanya objek preposisi. Nah, sebenarnya kalau tadi nama chapternya adalah subject verb. Nah, ya jadi subject verb tuh nama pelajaran yang baik. Nah, subject verb harusnya udah ya, tapi memang menjadi lebih sulit ketika tingkatannya itu apa tentunya tidak sesimpel seperti saat kita belajar di SD. Nah ya, oke.
Nah, sekarang setelah subject verb akan ada yang namanya objek preposisi. Tapi itu pun kita sudah pelajari waktu itu di kelas, ya, objek preposisi. Miss Fitria ingat waktu itu semuanya lagi masuk, ya. Objek preposisi itu apa saja nih? Pernah ada di handphone Miss Fitria berikan, ya. Biasa di antaranya apa? Ada in, on, at, for, from, ya. Kemudian ada juga to, ya. Kemudian semua preposisi yang adanya ada with, among, nah ya atau mungkin across, nah ya atau mungkin kalian sering pakai ya yang paling sering keluar itu sih biasanya in, on, at ya, through, nah ya dan sebagainya ya. Oke. Nah, di sini student ya nantinya kalau seandainya kalian ketemu objek preposisi, jadi kalian tahu ya kalau seandainya itu semua fungsinya adalah tidak boleh jadi subjek. Ingat ya, tidak boleh jadi subjek. Jadi kalau seandainya nih kalian menemukan ya kata seperti with ya, kemudian kata-kata seperti itu, maka kalian tahu kalau itu munculnya di depan, maka itu bukan subjeknya seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau seandainya nih ya ada kalimat, contohnya seperti ini ya. Tufilia, nah ya Tufilia titik-titik gitu ya titik-titik is her best friend. Tufilia titik-titik is her best friend. Artinya berarti kalau saya dikalimatkan di Indonesia kan untuk Firlia atau bagi Firlia titik-titik adalah sahabatnya. Nah, berarti yang harus diisi adalah bukan kata kerja, bukan kata keterangan. Yang diisi adalah harus subjeknya. Nah, ya contohnya apa? To Firlia, Dewi is her best friend. Bagi Lia, Dewi adalah sahabat. Maka Dewi adalah subjek di situ. Itu contoh saja, student ya. Oke. Nah, karena itu sudah lewat, maka Miss Fitria akan lanjut ke present participle. Nah, kalau kalian ingat ya, present participle itu adalah di mana ya kita belajar, kita akrab dengan yang namanya verb 3 nih, Lia. Ya, kita akrab dengan namanya verb 3. Nah, tapi student yang namanya present participle itu tidak selalu menggunakan ya verb 3. Nah, ya. Jadi ini participle bukan perfect ya. Kalau perfect itu kan had sama have sama verb 3. Nah, kalau ini participle. Nah, kita akan share screen ya untuk lebih jelasnya ya. Wait a minute. Nah, ya, oke. Rasya masih di sana ya, Rasya ya, masih aktif ya. Ya. Salah, mohon maaf salah share screen ya. Oke, nah ya. Jadi student, sekarang present participle student, bukannya present perfect ya. Jadi kalau seandainya Miss Fitria bilang verb 3 itu namanya perfect ya. Perfect itu ciri-cirinya harus ada have had ditambah dengan verb 3. Nah, sekarang present participle. Dan kalian tahu ciri-ciri present participle, ciri-cirinya adalah ada kata ing, student. Nah, ya ada kata ing, oke? Nah, ini ada kata ing di sini. Oh ya. Nah, sekarang kita lihat ada contoh kalimat. The train is arriving at the station now. Kalau ada bentuk kalimat seperti ini, maka si arriving student dia akan menjadi kata kerja. Ya, kenapa dia menjadi kata kerja, Miss? Karena ada to be. Seperti itu, ya. Jadi dia bukan menjadi kata sifat, ya, dia menjadi kata to be di sini. Ya, bukan lebih tepatnya dia adalah menjadi bagian dari verb seperti itu ya, bagian dari kata kerja. Ya, ini kayaknya harus dikecilin lagi nih. Ada penjelasannya juga ya. Nih ya. Oke, sebentar student, Miss Fitria kecilin dulu. Ya, oke. Nah, present participle can cause confusion ya in structure question on twofold task because present participle can be either an adjective or part of the verb. A present participle is the ing form of the verb. It is part of the verb when it is preceded by some form of the verb be. Persis adalah berada di dekat ya. Preceded ya berada di dekat dengan form
to be, is, am, are, was, were, seperti itu. Ya, oke. Nah, sedangkan ya kalau dia menjadi kata sifat, nah ini lihat bawahnya ya. Fitri hapus dulu ya. Oke, sedangkan dia akan menjadi kata sifat Firlia jika dia tidak berada di dekat to be. Tidak berada di dekat to be. Bukannya nggak ada to be-nya ya, tapi dia tidak berada di dekat to be. Sekarang kita lihat, kalau di depan di is-nya yang di atas, is-nya sama arriving deketan nggak? Deketan nih sebelahnya, sebelahan. Maka proceed, dia berada di dekat ya. Sedangkan kalau yang bawah, the train arriving at the station now is an hour late. Yang tadinya kereta akan datang ya, kereta akan bukan akan mohon maaf, kereta datang di stasiun saat ini atau sekarang menjadi kedatangan kereta di stasiun ya adalah 1 jam terlambat. Oh, kedatangan kereta di stasiun sekarang terlambat 1 jam. Seperti itu. Ya. Jadi kalian bisa tahu nih bedanya yang tadinya kereta datang dan kedatangan. Seperti itu. Nah, maka jika ada hal seperti itu, maka arriving ya di sini tidak berfungsi sebagai kata kerja, tapi dia berfungsinya sebagai kata sifat. Ya. A present participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Dia akan menjadi kata sifat jika tidak ditemani oleh to be. In this sentence, arriving is adjective and not part of the verb because it is not accompanied by some form of be. The verb in this sentence is. Jadi kata kerjanya adalah is, bukannya arriving. Arriving adalah kata sifat, ya. Oke, baik student. Sekarang Miss Fitri akan roll down, ya. Oke. Oh, sorry. Nah, ya. Nah, the film appearing at the local theater is my favorite. Nah, langsung aja nih. Nah, di sini ada is, Lia dan Rasya. Is di sini adalah kata kerja. Sedangkan subjeknya adalah the film. Seperti itu. Ya, ini Miss Fitria berusaha untuk pelan-pelan ya. Dan kalau seandainya kalian belum ngerti, feel free boleh tanya aja. Ya. Oke, nanti Miss Fitria akan ulangi lagi. The film adalah subjek, is adalah kata kerja. Subjek dan verb. Ya. Oke, sekarang Filia, kita sudah tahu bahwa kalimat ini sudah ada subjek sama verb-nya. Kalau di dalam bahasa Inggris, jika di dalam suatu kalimat sudah ada subjek dan verb, ya, sudah ada subjek dan verb, artinya sebenarnya kalimat itu sudah lengkap ya, sudah lengkap nih, ibaratnya sudah SV. Coba aja nih kalau seandainya kita bikin kalimat, the film is my favorite. Film itu adalah favorit saya, udah jadi kalimat, ya. Nah, tapi berarti yang kita cari, kita butuh nggak kata kerja di sini? Apakah kita butuh? Do we need Tasya? Do we need this verb? Apakah kita butuh? Nah, kita memang butuh, tapi dia udah ada di atas. Udah ada nih is. Nah, udah ada. Berarti di jawabannya apakah kita butuh? Di jawaban? Enggak. Tidak boleh, kita tidak butuh. Nah, apakah kita butuh subjek di jawaban? Enggak. Nanti double subject. Nanti double subject. Apakah kita butuh to be lagi? Was? No. No, Enggak. sudah ada. Ya, sudah ada is di sini student. Ya, maka kita tidak butuh lagi to be dan subjek. Maka satu-satunya jawaban adalah now. Kenapa? Jawabannya now. Now adalah keterangan, bentuk keterangan. Ya. Nah, jadi the film now appearing at the local theater is my favorite. Wow, Miss, ternyata jaraknya jauh banget ya, Miss, ya, antara subjek sama verb. Nah, jadi memang seperti itu, student, ya. Jadi terkadang di dalam soal, subjek dan verb itu letaknya suka berjauhan. Ini suka dipisahin sama apa sih? Nah, itulah fungsinya belajar objek preposisi. Yang suka memisahkan mereka adalah si objek preposisi. Nah, ini baru satu nih, Ed.
Nah, at the local theater. Gimana kalau seandainya? Contohnya seperti ini. The fellow now appearing at the local theater in Cibinong, in Bogor. Nah, ya. For me, nah untuk itu jadi banyak ya. Is my favorite. Nah, ya itu kan jadi panjang. Ya, maka sebenarnya adalah ini kalimat ini pokoknya kalau nanti kalian sudah lihat di dalam kalimat itu sudah ada SV, maka pasti jawabannya adalah adjektif. Ya, jawabannya adjektif. Tapi Miss, kalau seandainya nih kalimatnya kayak gini, udah ada SV, udah ada adjektif, maka jawabannya adalah adverb. Jawabannya adalah adverb. Seperti itu. Ya, jawabannya adverb. Jadi dalam satu kalimat, jika sudah ada subjek dan verb, jawabannya pasti adjektif. Di dalam satu kalimat, jika sudah ada subjek, verb, dan adjektif, dan masih ada yang kosong, pasti itu jawabannya adalah kata keterangan. Ya. Dan di dalam kalimat, jika sudah ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, masih ada yang kosong, pasti jawabannya adalah subjek. Dan begitu seterusnya. Ya. Baik, understood student ya? Understood ya? Jadi kalau sana ada yang ngerti, Rasya ada yang nggak ngerti nggak? Anything I confused? think no. Oke, confusing you? Oke, ya. Oke, that's right, ya. Oke, sudah screenshot. Sekarang now we move, ya. Oke, announcement. Clear. Oke. Nah, sekarang student ya, kita ke bawah sama seperti tadi ya. Kita akan menjawab ya, correct or incorrect saja, ya. Oke, yuk dilanjut ya. Number one, ya, number one nih. Oh, sebentar. Number one dari, Miss Fitria jelasin dulu ya, sebentar. Oke, the crying baby needs to be picked up. Ini ada the crying, the baby, itu adalah paraphrase ya. Nah, atau adjektif, frasa adjektif. Maka dia boleh jadi subjek. Subjeknya adalah baby. Nah, kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah needs. Nah, ya, bayi yang menangis butuh digendong. Maka jawabannya correct. Nah, the clothes are lying on the floor should go into the washing machine. Nah, kita lihat. The clothes adalah subjek. Are lying di sini adalah kata kerja. Nah, ada lagi ternyata should go. Should go adalah, ayo, should go apa? Should ya aja deh. Should itu apa? Should itu Keduanya apa? shall. Should adalah should itu kata kerja. Nah, Firlia nge-freeze tuh ya. Nah, should adalah kata kerja tapi model verb atau verb aja lah ya. Nah, ya. Oke. Nah, tapi ya tidak ada subjeknya nggak di sini? Tidak ada subjeknya nih. Harusnya di sini ada subjeknya ya, karena si should ini nggak punya subjek. Kasihan banget dia nggak ada subjeknya ya. Tapi Miss ini on the floor, ingat on the floor tidak boleh jadi subjek ya. Karena kenapa Miss ini kan subjeknya the clothes. Nah, the clothes ini sudah punyanya lying, sudah punyanya are ya. Jadi baju-baju yang berserakan di lantai, nah harusnya ada lagi mereka. They should go into the washing machine. Baju-baju yang berserakan di lantai, mereka harus dibawa ke mesin cuci. Mengerti? Halo Rasya, mohon maaf ini internetnya ya. Oke, sambil kita tunggu ya. Kita tunggu si Lia nih ya. Oh, di miss-nya. Saya kira yang saya. Enggak, itu tadi kayaknya di Miss Fitrianya ya. Bentar, tapi Lia. Lia, halo Lia. Halo, Miss. Lia, so sorry Lia about the internet connection. So sorry Lia ya. Halo, Oke. Miss. Nah, Iya. kita percepat ya. Jadi kenapa ya tadi, Miss, kenapa ini should go nggak boleh? Kenapa ini salah? Karena ini should adalah verb ya. Lying adalah verb, tapi ini subjeknya hanya satu ya. Di mana ada dua kata kerja, maka harus ada dua subjek juga lihat. Bedanya harus ada kata
harus ada kata sambung atau konektor. Nanti mungkin di minggu depan kita belajar ya. Tapi sebenarnya dikit-dikit kayak udah bisa saya kasih tuh konektor ya. Jadi di dalam bahasa Inggris rumusnya Oke. seperti ini. SV, C, S, T. Di mana ada dua kata kerja harus ada dua subjek. Di mana ada dua subjek dan dua kata kerja harus ada satu kata hubung. Seperti itu. Ya. Oke, maka ini incorrect. Kalau mau benar menjadi seperti ini. The clothes are lying on the floor and they should go into the washing machine. Baju-baju berserakan di lantai dan mereka harus dibawa ke mesin cuci. Nah, itu kalimat yang benar ya. Lanjut aja nih langsung Firlia, langsung subjeknya dulu ya. Ingat sekarang kita sama analisis subjek verb. Bedanya sekarang ini dimodifikasi dengan adanya ini nih, si di ing ya. Si ing ini suka menjebak, bikin kita ngiranya ini adalah kata kerja, padahal bisa jadi itu menjadi kata sifat, ya. Silakan Mia, number 3, subjeknya dicari. The waiters. The waiters, oke. Kemudian, Terus ya, adjektifnya bridging. adjektifnya adalah bringing, oke. Ya bringing. Terus Apakah ada kata kerja utama? kata kerja utama nggak Mhm. ada, Miss. Nah, atau helping verb ya, tidak ada, maka kalimat ini salah. Mm-mm. Ya. Nah, kalau seandainya mau jadi benar ya, maka menjadi seperti ini. Ya, ini kan di sini the waiters bringing the Bringing. soup to the waiting diners. Harusnya ada is di sini ya. The waiter is bringing. Nah, ya the steaming soup to the waiting diners seperti itu ya. Oke. The waiting diners ya. Ini bacanya diners deh student. Jadi kayaknya ya. Jadi para pelayan ya sedang membawa ya sup apa namanya sedang membawa sup rebus seperti itu ya di steam kukus ya sup rebus ya kepada diners. Diners itu adalah ini customer student diners ya customer yang menunggu atau pelanggan yang menunggu. Student kamu jangan ketukar ya ada dinner ada diners. Diner itu artinya diner itu sebenarnya artinya kedai ya. Tapi kalau dinner artinya makan malam ya. Dan dinernya N-nya 2 ya. Tapi kalau diner N-nya 1 itu dia artinya kedai. Dan kalau ada R-nya, ada S-nya diners itu menjadi pelanggan ya, seperti itu ya. Oke, number 4. Oke. Ayo student. Nah, Rasya cari dulu kata kerjanya dulu deh nih buat Rasya yang gampang. Kata kerjanya dulu. The Ada kata kerja nggak? striking workers. Ada kata kerja di situ? Kata kerjanya Mhm. are walking. Ada are di sini, oke. Ada subjeknya nggak? Subjeknya striking workers. Subjeknya adalah workers lebih tepatnya. Ya, subjeknya adalah workers. Ya, oke. Maka kalimat ini kalau sudah ada subjek sama verb, apakah benar? Sudah ada subjek verb, apakah benar? Yes, Benar. benar. Ya, oke. Lanjut, number 5, Lia. For her birthday, ini boleh nggak Lia jadi subjek The nih? child. For her birthday boleh jadi subjek? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Maka boleh. subjeknya the Karena after child. preposition. Benar, The bagus child. ya. Oke. Kemudian, Apa namanya? Verbnya is. benar. Apakah kalimat ini sudah benar? Benar. Benar, bagus ya. Oke, langsung Rasya. Dicari kata kerjanya. Kata kerjanya. Kata kerjanya dulu nih di sini. The setting sun creating rainbow. Sun. Rainbow. Sun. Sun itu matahari. Matahari bukan kata kerja. Kata kerja ada nggak di sini? Oh, kata kerjanya creating. Nah, itu namanya adjektif. Karena kalau dia nggak ditemani is MR, dia namanya kata sifat. Ya. Nah, ini dengar Miss Fitria, kata kerja itu is, MR, was, were, do, does. Ya. Kemudian model verb. Ya. Will, can, dan teman-temannya. Makanya kemarin apa namanya Faas sama Lia masuk. Miss Fitria bilang,
Dalam mengerti soal bahasa Inggris, kamu nggak usah bingung-bingung, cukup hafalin yang kata kerja Miss Fitria buletin tuh di bundle, ya. Is, am, are, was, were, do, does, modal verb ada 9, have, has, ya. Do, does, did. Nah, itu kan dikit, ya. Nah, Rasya, di sini nggak ada is, am, are. Ada is, am, are nggak? Nomor 6. MR ada, nomor 6. Nomor 6. Apakah di is, am, are? Tidak ada, Miss. Nah, udah. Kalau udah nggak ada, udah jelas salah. Gitu aja. Ya. The SMR aja nggak ada. Ya, maka ini no verb. Ya, maka ini incorrect. Nah, nomor 7. Apa? Lia, hati-hati. Oh iya. Apakah ada subject verb di situ? Ada. The ship itu subject, Nah, ini kan ada S is. itu verb. Ini udah ada Mm-mm. subjek. Ini subject verb. Tapi menurut Lia apa lagi? Masih ada lagi nggak kata kerjanya? Masih ada is Nah, yang ini is. Nah, berarti Mexico ini itu subject, to itu berarti ini adalah connection. V. Nah, SVV. Mm-mm. To Mexico apa nih artinya dalam bahasa Inggris? Apakah subjek atau objek? Object, Objek boleh nggak jadi subjek? nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kalimat kalimat ini yang kenapa dia jadi salah? Karena After apa namanya subjeknya itu nggak ada dua. Kalau verbnya ada dua pasti subjeknya harus ada dua. good job Lia ya. When the verb is double, so the subject is always double. Nah ya. Okay, but don't forget when there is double subject, double verb, we need one conjunction or connector. Ya. But in this Iya. sentence, there is no connector and there is no other subject, ya. So it's lack, ya Mm-mm. ini kekurangan kalimat ini, ya. Dan kelebihan Iya. verb ibaratnya seperti itu, ya. Incorrect, number Mm-mm. 8. Rasya, silakan cari kata kerjanya dulu, is MR, ada nggak? Kata kerjanya Ada is MR nggak? is MR. R. Ada, oke, R. ada R di sini, dah. Kemudian, ya, di sini ada R. Sekarang, ada subjek nggak? Subjeknya imme immediate the Subjeknya, letter. the letter, bagus. Berarti sudah ada SV? Sudah? Sudah ada subject verb? Sudah. Sudah ada. Ah, maka kalimat ini benar. Silakan Lia, lanjut. Is MR apakah ada di nomor 9? Subjeknya ini nggak Miss, the boring class. The boring class. Ada is MR nggak di sini? Nggak ada verbnya. Nah, benar tidak ada verb. Maka correct, incorrect. Incorrect. Oke, lanjut yang terakhir, Rasya, ayo. The task. Ada is MR nggak? Fast moving. R. Ada R. Ada R. subjeknya nggak? Subjeknya the fast moving. Nah, ada cloud di sini nih. Cloud itu awan. Nah, subjeknya ini si awan. Kalau the fast moving itu keterangannya aja, kata sifat, ya. Oh, Kata sifat. Maka di situ ada cloud. Maka sudah mengandung SV. correct. Nah, correct. Sudah. Ya. Oke, student, lagi-lagi ya, ini waktunya ternyata sudah habis time class of us ya. Sudah lewat sudah mau 40 menit lagi dan kayaknya kalau karena begini terus kayaknya nggak enak ya student ya, kita terputus-putus. Jadi nanti selanjutnya Miss Fitria sudahi saja kelas online-nya. Ya, setelah itu nanti Miss Fitria akan kasih worksheet online seperti itu ya. Nanti kalian bisa kerjakan. Tapi hari ini Miss Fitria nanti jelasin lagi, Miss Fitria lanjutkan di voice note seperti itu. Ya, jadi kita belajarnya by WA nggak apa-apa student ya. Oke, Miss. Oke, nanti sambil rekamannya Miss Fitri upload ke di YouTube, nanti Miss Fitri share di grup seperti itu. Ya. Oke, student, kalau Oke. gitu I hope ya our today lesson
will be useful for us. Let's end it up by saying Amin. alhamdulillah, 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 alhamdulillah. alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Student, kalau seandainya kalian masih ada yang pertanyaan yang bingung, itu wajar banget, understandable, ya. Tapi yang bisa Miss Fitria kasih tahu ke kalian, dalam pelajaran ini sesimpel kita mencari subjek dan verb. Karena seperti layaknya rumah, rumah harus ada atapnya, harus ada dindingnya, harus ada lantainya, ya. Atau minimal harus ada atap dan juga ada dindingnya. Jadi jika hanya ada atapnya saja atau hanya dindingnya saja, maka itu tidak bisa disebut sebagai rumah. Dan begitulah yang namanya kalimat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kalimat harus memiliki subjek dan juga verb, ya. Juga kata keterangan sebagai pelengkap. Seperti itu, ya. Kalau gitu, let's end it up by saying alhamdulillah, happy fasting Ramadan Alhamdulillah. dan selamat berpuasa. Dan setelah ini kalian boleh ngerjain soal di handphone sambil istirahat, ya. Wassalamualaikum Oke, Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Rasya and Lia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you Lia, Thank you, Miss. Rasya. Ya. Iya, Miss. You're Bye. Bye.